Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bulan Ramadan, tentunya kita sama-sama tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, di mana seluruh amalan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sangat-sangat ingin beramal sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Akan tetapi dalam beramal ibadah tentunya perlu semangat dan perlu kekhusyuan dalam melaksanakannya. Dan salah satu faktor penyebab tetapnya semangat seseorang ataupun kekhusyuan seseorang agar tetap selalu terjaga adalah makanan yang dikonsumsi ketika bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang kalau kita ke pasar pasti bertemu dengan berbagai macam makanan yang bulan-bulan sebelumnya belum kita temukan makanan tersebut. Namun di bulan Ramadan kita bisa melihat berbagai macam beraneka ragam warna makanan dan minuman di bulan Ramadan di pasar-pasar maupun di warung-warung. Sehingga ini seolah menjadi ujian bagi kita yang ingin berpuasa, ingin fokus pada ibadah, agar kita selalu istiqomah dalam menjaga semangat dan kekhusyuan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Artinya adalah ketika kita makan dan minum, jangan melampaui kapasitas. Bahkan kata Ibnu Katsir sebagai ahli tafsir, beliau mengatakan bahwasanya ulama salaf dahulu menganggap bahwasanya Allah memberikan ilmu kedokteran itu pada setengah ayat yang tadi. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Artinya kalau kita menjaga makanan dan minuman kita dan tidak berlebihan, insya Allah kesehatan kita terjaga, semangat kita terjaga, dan kekhusyuan kita pun terjaga. Sebagaimana kata Rasulullah bahwasanya tidaklah seorang manusia memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Karena kata Imam Syafi'i, kalau orang makan kebanyakan, ya, sering makan kebanyakan, itu menyebabkan 5 penyakit. Yang pertama adalah beratnya badan, di mana seorang yang kebanyakan makan pasti badannya susah untuk bergerak karena terlalu penuh perutnya sehingga pencernaannya pun tidak baik. Kemudian yang kedua adalah hatinya menjadi keras. Hati yang dimaksud di sini adalah al-qalb, qalbun. Yang dimaksud adalah jantung. Ketika seorang makan terlalu banyak, maka secara medis ternyata benar bisa menyebabkan penyakit-penyakit pada jantung kita. Kemudian yang ketiga, hilangnya kecerdasan. Seorang yang selalu makan kebanyakan, mereka akan tumpul dalam berpikir. Kecerdasannya berkurang, sehingga susah melihat kondisi yang mana yang harusnya dilakukan tindakan demikian atau demikian, itu udah mulai tumpul karena kecerdasannya menghilang. Kemudian yang keempat adalah seorang yang makan kebanyakan itu menyebabkan dirinya sering tidur. Kita tahu, kita rasakan bahwasanya kalau kita makan kebanyakan pasti cepat ngantuk. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kalau seorang kebanyakan makan, dia menyebabkan malas beribadah. Kalau empat faktor tadi kita sudah rasakan, otomatis faktor kelima juga pasti kita rasakan, yaitu ada malas dalam beribadah. Maka dari itu, makanan yang kita konsumsi sangat berefek bagi semangat dan kekhusyuan kita dalam beribadah, terutama di bulan suci Ramadan. Maka dari itu saya himbau bahwasanya kalau kita ingin semangat dan khusyuk dalam beribadah di bulan suci Ramadan, hendaknya kita tidak berlebihan ketika makan. Karena para ulama mengatakan bahwasanya ketika puasa tidak hanya menahan hawa nafsu ketika puasa sampai berbuka saja, tapi bagaimana ketika saat berbuka kita menahan hawa nafsu kita dalam memilih makanan ketika berbuka.
yaitu tidak memenuhi nafsu kita, ingin makan banyak dan sebagainya, tapi kita menahan nafsu kita agar kita makan secukupnya hanya untuk mengisi tenaga kembali untuk beribadah lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.